Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zada Putri dengan NIM 1924090195. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas intervensi psikologi dalam pendidikan dengan judul Kenakalan Remaja di Masa Pandemi COVID-19 beserta intervensi psikologinya. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita harus mengetahui pengertian dari kenakalan remaja tersebut. Kenakalan berasal dari kata dasar nakal yang berarti suka berbuat tidak baik, suka mengganggu, dan suka tidak menurut. Kemudian menurut Ali dan Asrori mengatakan bahwa kenakalan adalah perbuatan nakal, perbuatan tidak baik, dan bersifat mengganggu ketenangan orang lain, tingkah laku yang melanggar norma dalam kehidupan masyarakat. Kemudian menurut Kartono mengatakan bahwa kenakalan remaja adalah tingkah laku remaja yang menyalahi norma atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas penyebab kenakalan remaja. Penyebab kenakalan remaja ini dibagi menjadi dua faktor, ada dari faktor internal dan dari faktor eksternal. Pertama kita akan membahas dulu dari penyebab faktor internal, ada krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Yang pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Yang kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi yang kedua. Kemudian ada kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan tingkat pengetahuannya. Kemudian kita akan membahas penyebab kenakalan remaja dari faktor eksternal. Ada dari kurangnya perhatian dari orang tua, serta kurangnya kasih sayang. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak, sedangkan lingkungan sekitar dan sekolah ikut memberikan nuansa pada perkembangan anak. Karena itu, baik buruknya struktur keluarga dan masyarakat sekitar memberikan pengaruh baik atau buruknya pertumbuhan kepribadian anak. Kemudian ada minimnya pemahaman tentang keagamaan. Dalam kehidupan berkeluarga, kurangnya pembinaan agama juga menjadi salah satu faktor terjadinya kenakalan remaja. Pembinaan moral ataupun agama bagi remaja melalui rumah tangga perlu dilakukan sejak kecil sesuai dengan umumnya, karena setiap anak yang dilahirkan belum mengerti mana yang benar dan mana yang salah, juga belum mengerti mana batas-batas ketentuan moral dalam lingkungannya. Karena itu, pembinaan moral pada permulaannya dilakukan di rumah tangga dengan latihan-latihan nasihat-nasihat yang dipandang baik. Kemudian yang ketiga, ada pengaruh dari lingkungan sekitar. Pengaruh budaya barat serta pergaulan dengan teman sebayanya yang sering mempengaruhinya untuk mencoba dan akhirnya malah terjerumus ke dalamnya. Lingkungan adalah faktor yang paling mempengaruhi perilaku dan watak remaja. Jika dia hidup dan berkembang di lingkungan yang buruk, moralnya pun akan seperti itu adanya. Sebaliknya, jika ia berada di lingkungan yang baik, maka ia akan baik pula. Kemudian yang keempat, ada tempat pendidikan. Tempat pendidikan dalam hal ini yang lebih spesifiknya adalah berupa lembaga pendidikan atau sekolah. Kenakalan remaja ini sering terjadi ketika anak berada di sekolah dan jam pelajaran yang kosong. Belum lama ini bahkan kita telah melihat di media adanya kekerasan antar pelajar yang terjadi di sekolahnya sendiri. Ini adalah bukti bahwa sekolah juga bertanggung jawab atas kenakalan dan dekadensi moral yang terjadi di negeri ini. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kenakalan remaja. Jensen membagi kenakalan remaja menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, misalnya perkelahian, pemerkosaan, perampokan, dan pembunuhan. Kemudian yang kedua, kenakalan yang menimbulkan korban materi, misalnya perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan. Yang ketiga, kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain, misalnya pelacuran, penyalahgunaan obat. Di Indonesia terdapat juga hubungan seks di luar nikah. Yang keempat, ada kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, kemudian mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah,
atau membantah perintah mereka. Kemudian kita akan membahas dampak-dampak kenakalan remaja. Yang pertama, kita akan membahas dampak kenakalan remaja bagi dirinya sendiri. Dampak bagi fisik yaitu sering terjadinya penyakit karena gaya hidup yang tidak teratur. Yang kedua, dampak bagi mental yaitu kenakalan remaja tersebut akan mengantarnya kepada mental-mental yang lemah, berpikir tidak stabil, dan kepribadiannya akan terus menyimpang dari segi moral yang pada akhirnya akan menyalahi aturan etika dan estetika. Selanjutnya, dampak kenakalan remaja bagi keluarga. Apabila remaja selaku anak dalam keluarga berkelakuan menyimpang dari ajaran agama, akan berakibat terjadi ketidakharmonisan di dalam keluarga dan putusnya komunikasi antara orang tua dan anak. Pada akhirnya, keluarga akan merasa malu dan kecewa atas apa yang telah dilakukan oleh remaja. Padahal kesemuanya itu dilakukan remaja hanya untuk melampiaskan rasa kekecewaannya terhadap apa yang terjadi dalam keluarganya. Selanjutnya, dampak kenakalan remaja bagi masyarakat. Apabila remaja berbuat kesalahan dalam kehidupan masyarakat, dampaknya akan buruk bagi dirinya dan keluarganya. Masyarakat akan menganggap bahwa remaja itu adalah tipe orang yang sering membuat keonaran, mabuk-mabukan, mengganggu ketentraman masyarakat. Mereka dianggap anggota masyarakat yang memiliki moral rusak, dan pandangan masyarakat tentang sikap remaja tersebut akan jelek. Selanjutnya kita akan membahas intervensi psikologi terhadap kenakalan remaja dengan terapi rasional emotif. Pendekatan terapi rasional emotif dikembangkan oleh Dr. Albert Ellis, seorang ahli klinikal psikologi atau psikologi klinis. Tujuan dari RAT pada intinya ialah untuk mengatasi pikiran yang tidak logis tentang diri sendiri dan lingkungannya. Konselor atau terapis berusaha agar klien semakin menyadari pikiran dan kata-katanya sendiri, serta mengadakan pendekatan yang tegas, melatih klien untuk bisa berpikir dan berbuat yang lebih realistis dan rasional. Selanjutnya, langkah-langkah terapi konseling. Yang pertama, pada langkah ini konselor berusaha menunjukkan kepada klien bahwa masalah yang dihadapinya sangat berkaitan dengan keyakinan yang tidak rasional. Konselor harus bertindak sebagai propagandis yang berusaha mendorong, membujuk, meyakinkan, bahkan memiliki kewenangan mengendalikan klien untuk menerima gagasan yang logis dan rasional. Jadi, peran konselor di sini adalah menyadarkan klien bahwa gangguan atau masalah yang dihadapinya itu disebabkan oleh cara berpikirnya yang tidak logis. Selanjutnya, langkah yang kedua, peranan konselor adalah menyadarkan klien bahwa pemecahan masalah yang sedang dihadapinya itu menjadi tanggung jawab klien sendiri. Konselor hanya berperan menunjukkan dan menyadarkan klien bahwa gangguan emosional yang selama ini dirasakan akan terus menghantuinya apabila dirinya sendiri tetap berpikir tidak logis. Oleh karena itu, klien sendirilah yang harus bisa memikul tanggung jawab atas masalahnya sendiri. Selanjutnya, langkah yang ketiga. Pada langkah ini, konselor mengajak klien untuk menghilangkan cara berpikir dan gagasan yang tidak rasional. Lebih jauh lagi, konselor berusaha mengajak klien mengubah cara berpikirnya dengan cara menghilangkan gagasan yang tidak rasional. Kemudian langkah yang keempat, konselor berusaha mengembangkan pandangan yang realistik dan menghindarkan diri dari gagasan-gagasan yang tidak logis. Pada saat ini pula, konselor berusaha menyerang inti cara berpikir klien yang tidak rasional itu, serta mengajarkan bagaimana caranya menghilangkan dan mengganti dengan cara berpikir yang logis. Penerapan konseling RIT terhadap perilaku kenakalan remaja. Penerapan teori konseling rasional emotif terapi ini sangat ideal apabila diterapkan di dunia lembaga pendidikan, terutama di sekolah, di mana konselor yang profesional dan berwibawa akan dapat membantu klien yang sedang mengalami perilaku melasui akibat gangguan neurosis. Remaja yang notabene masih menduduki bangku sekolah menengah sangat cocok diberikan pendekatan terapi ini, dikarenakan kebanyakan remaja bisa diajak berpikir rasional. Agar pelaksanaan konseling rasional emotif terapi dapat terlaksana dengan efisien dan efektif, ada 3 hal pokok yang harus dilakukan oleh konselor, yaitu pertama, kognitif konseling. Konseling kognitif ini dirancang untuk mengajarkan remaja atau klien tentang bagaimana seharusnya remaja bersikap dan bertindak, serta bagaimana selayaknya remaja membedakan anggapan atau pandangannya yang penuh syarat irasional atau tidak logis dengan anggapan-anggapan atau pandangan-pandangan yang rasional. Dengan demikian, diharapkan remaja mampu menelaah sendiri sampai menemukan pemikiran, anggapan, atau pandangan yang jauh lebih logis dan realistik.
Kemudian ada emotive counseling. Konseling emotif ini dirancang untuk mengubah sistem nilai dasar remaja yang irasional agar remaja menyadari bahwa ide-ide, anggapan-anggapan, atau pandangan-pandangan dasar yang selama ini salah adalah tidak logis. Dengan demikian, diharapkan remaja dapat menghentikan anggapan dasar yang salah tersebut serta mengarahkan pada dasar pemikiran yang lebih logis dan realistik. Selanjutnya ada behavioral counseling. Konseling behavioral ini dirancang untuk menolong remaja mengembangkan cara berpikir yang baru dan positif sehingga diharapkan remaja mampu mengenali dan memahami kesalahan-kesalahan pola pikir dan perilakunya yang selama ini salah, dan dapat menuju cara berpikir yang baru serta positif. Penyesuaian di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, pemberian konseling RAT atau Rational Emotive Therapy terhadap kenakalan remaja dapat dilakukan dengan cara virtual seperti menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, video call, atau media daring lainnya. Konseling juga bisa dilakukan secara tatap muka atau langsung dengan protokol kesehatan yang benar. Sekian pemaparan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.